Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureliana Dinda Hafid dengan nomor NIM 2019 1221133 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam video yang saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah manajemen strategi yang akan membahas tentang analisis strategi yang akan saya buat pada brand Oreo. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan Oreo. Oreo pertama kali dibuat pada pabrik Nabisco di New York City, Amerika Serikat pada tanggal 6 Mei 1912. Di Indonesia sendiri, Oreo diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia Manufacturing. Biskuit Oreo sendiri terdiri dari 2 keping wafel coklat dengan krim putih di tengahnya. Terdapat cara unik untuk memakan biskuit Oreo, yaitu dengan mencelupkan biskuit Oreo ke dalam susu atau dengan cara pada slogan iklan Oreo sebagai berikut. Gimana cara makan Oreo? Diputar, dijilat, dicelupin. Baru Oreo apa? Dinamika persaingan adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap setiap persaingan yang sedang terjadi pada perusahaan dalam merebutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Menurut saya, untuk dinamika persaingan pada brand Oreo, saya memilih fast cream market. Untuk lebih jelasnya, fast cream market adalah kondisi pasar di mana kemampuan perusahaan yang berkontribusi untuk keunggulan kompetitif tidak dilindungi dari peniruan, dan di mana peniruan tersebut berlangsung dengan secara cepat dan dengan harga yang lebih murah. Dinamika persaingan fast game market pada brand Oreo dapat dilihat dari kemampuan perusahaan yang cepat menemukan inovasi produk-produk baru yang belum ada di kompetitor untuk menirunya. Contohnya terjadi pada Oreo yang melakukan kolaborasi dengan penyanyi ternama dunia yaitu Lady Gaga pada tahun 2020 lalu dengan memunculkan inovasi pada perubahan biskuit Oreo, yaitu biskuit yang berwarna merah muda kemasan dengan isi krim yang berwarna hijau, dapat disebut sebagai Oreo X Lady Gaga. Yang kedua, Oreo juga berkolaborasi dengan Supreme, yaitu Oreo X Supreme pada 2 tahun yang lalu. Yang ketiga, ada Oreo X Blackpink, inovasi terbaru dengan merilis biskuit yang berwarna merah muda dengan krim hitam, dan pembeli akan mendapatkan satu photocard individu anggota Blackpink secara acak pada setiap bungkusnya. Dapat diketahui, belum ada inovasi brand biskuit lain yang melakukan kolaborasi seperti brand Oreo. Setelah mengetahui bahwa Oreo booming setelah melakukan kolaborasi tersebut, maka dilihat semakin banyak brand biskuit yang ikut bekerja sama dengan brand lain untuk membuat inovasi yang baru dengan harga di bawah brand Oreo. Komparatif strategi atau dapat dikatakan sebagai strategi kerjasama adalah suatu strategi di mana perusahaan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dapat diartikan kolaborasi antar bisnis yang memberikan keuntungan untuk satu sama lain. Tujuan dari strategi kerjasama ini adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, di mana nilai harus melebihi biaya untuk mendapatkan nilai tersebut dan untuk membangun sisi relatif untuk bersaing. Menurut saya, untuk komparatif strategi pada brand Oreo, saya memilih non-equity strategi. Untuk lebih jelasnya, non-equity strategi aliansi adalah aliansi strategi di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapasitas unik tanpa berbagi ekuitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Jadi alasan saya untuk memilih non-equity strategi pada komparatif strategi brand Oreo karena diketahui bahwa Oreo telah merilis kolaborasinya bersama Supreme, perusahaan streetwear terbesar di New York, Amerika Serikat yang menjual berbagai macam aksesoris dan pakaian.
Biskuit Oreo X Supreme berwarna merah, lengkap dengan tulisan Supreme logo di atasnya, sedangkan krimnya tetap putih seperti biasa. Tapi untuk harga Oreo X Supreme sendiri tidak mudah diketahui bahwa satu bungkus Oreo X Supreme yang berisi 3 keping biskuit dijual dengan harga 300.000 sampai 500.000. Tidak hanya itu, Oreo X Supreme sendiri tidak banyak diproduksi. Saran baru bisnis sesuai dengan teori related differentiation dengan membuat makaron Oreo, karena banyak di kalangan anak kecil dan orang dewasa yang menyukai makanan manis seperti makaron dengan rasa Oreo. Untuk makaron sendiri memiliki daya tarik bagi anak kecil. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.